Salam jumpa adik-adik dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini dengan judul Orang Asing di Antara Kita. Dan sebelum kita belajar pelajaran ini, baiklah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kesempatan belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi pikiran kami agar kami mengerti kehendak Tuhan. Dan pelajaran ini boleh bermanfaat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Orang asing di antara kita. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Kisah 15 ayat yang ke-11 bunyinya, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Kisah 15 ayat 11. Jadi Tuhan memberikan keselamatan bagi semua orang karena Tuhan mengasihi kita. Pelajaran kita diawali dengan perjalanan Paulus di Antiokhia dan Barnabas. Banyak orang yang bertobat di sana, dan banyak juga orang-orang yang bukan dari orang Yahudi yang bertobat. Tetapi mereka mengatakan seperti ini, kalau mereka tidak ikut aturan yang ada pada kelompok ini, yaitu semua orang yang mau menjadi Kristen harus disunat. Tetapi Barnabas dan Paulus tidak setuju dengan pendapat itu. Oleh sebab itu mereka pergi ke Yerusalem untuk menanyakan kepada rasul-rasul dan penatua-penatua yang ada di sana. Mereka berjalan dari Antiokhia melewati Samaria, dan mereka disambut dengan gembira ketika mereka tiba di Yudea, di Yerusalem. Nah, sekarang rapat dimulai dengan topik yang sama. Kalau orang yang bukan Yahudi mau bertobat, mereka harus mengikuti aturan yang ada. Setelah lama terjadi pertentangan berat, apalagi dari golongan Farisi yang bertobat, tidak ada titik temu. Sampai pada satu kesempatan Petrus mengatakan, kalian tahu saya telah dipilih untuk menjadi utusan Injil agar banyak orang bisa bertobat. Dan ingat, Tuhan Yesus tidak membedakan orang. Dia mengasihi semua orang. Oleh sebab itu, janganlah kita membebani mereka dengan kuk yang tidak bisa mereka tanggung. Itu berarti biarlah orang-orang yang bukan Yahudi dapat juga menjadi orang Kristen, karena kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan. Sama seperti dengan ayat hafalan kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi bukan dengan aturan-aturan yang membebani, hanya anugerah Yesus yang dapat menyelamatkan. Yakobus juga menguatkan, biarlah kita menerima saudara-saudara kita apa adanya. Kalau mereka mau menerima Kristus, biarlah kasih sayang Yesus yang akan membawa mereka datang kepadanya. Jangan membebani dengan hal-hal yang tidak berguna. Itulah pelajaran sekolah sahabat kita, dan biarlah kita juga menolong orang-orang lain untuk mengenal Yesus sebagai juru selamat, karena Yesus tidak membedakan orang dan Yesus menyelamatkan karena kasih karunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk pelajaran pada malam ini. Terima kasih karena Yesus menyelamatkan kami, karena kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kasih itu akan kami terima, membawa hidup kami lebih dekat kepada Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita sampai di sini dulu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.